اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا بمعرفة الفهم وزين لنا بالعلم والحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وبشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اجعل وزيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, puji dan puja hanya untuk Allah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung ya Zalul Azim ya Mannan Aqam Al-Kam Isyaratun Al-Kam Al-Kam Isyarat wa antara kecil kata tidak kedua tidak untuk kata minta kebesaran minta anda alumnya minta besar menjadi idola Rasulullah. Jadi bersyukur kita saya tidak boleh kata yang lebih banyak kerana ini mungkin perasaan saya, tetapi ibaratkan seperti saya menyampaikan Alhamdulillah walau bagaimanapun oleh karena hajat kita bersama mungkin saya boleh sedikit berkatakan tentang kelebihan dan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun masih terkejut saya hari ini kerana pada satu ketika saya terbaca sebuah kitab yaitu kitab Kasyifatus Sajdah yang disyarahkan atau komentari dari Safinah Najah yang telah ditulis oleh seorang ulama besar yaitu Syekh Nawawi Banten. Rupanya mungkin tidak kerana berarti kita itu perkara apa-apaan menjadi kita mengerti. Ada di situ terkandung suatu yang besar makna arti itu bersalawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan-bukannya makna salawat adalah kita memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ditujukan kepada diri kita setiap saat, setiap masa. Kerana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat itu setiap masa, setiap waktu, setiap detik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata yang sahih adalah ittifaq dengan itu daripada kita amat-amat ibadah ataupun salawat ini. Walau bagaimana kami membantu tidak lain, tidak sia-sia. Setiap kali kita berselawat kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam, kita berkasahkan atau kita berniat begitu, yaitu dengan maksud dengan niat kita ingin beri manfaat. Tidak ada. Yang terbaik, ahsan, sebagaimana yang tercatat di dalam Kasyifatus Sajdah, ialah hendaklah kita berniat sekali kita berselawat kepada Baginda itu. Selawat kita itu merupakan tawassul, wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala permohonan kita,
penemuan baru bagi kita. Selama ini saya tidak berkata. Jadi bagaimana ini itu satu perkara yang saya masih bersama dengan Tuhan. Hadirin sedih saya dengan izin Tuhan dulu. Itu yang pertama. Jadi itu bagi saya satu penemuan karena kealifan mengartikan makna salawat itu sendiri. Kalau kita bersalawat ini dibutuhkan kita rasa Tuhan. Tawasul salawat itu sendiri. Boleh kita sama-sama mendengar dalam kitab ini. Jadi saya pun sebagaimana yang di awal-awal tadi, saya hadir di sini untuk menyapa bersama hadir majelis Tuhan Syekh sangat kita sini dan Syekh Alim Al-Alama seperti Badai yang nama beliau sangat masyhur disebut dan aku juga mampu disediakan di rohani beliau itu sangat berakai hati. Nama beliau telah naik sampai ke awal-awal seluruh persoalan. Jadi saya tidak boleh perkataan yang panjang atau apa-apa juga, hanya saya menunggu perkataan daripada itu juga perkataan beliau yang berkulis bersama yang saya dengar Rausiah dari saya harap menolak kesempatan itu dapat ada manfaat bersama. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salawatul karim Al-Fatihah.
Amin.
Now it's time for you to rise. All the things you sacrificed.
Alhamdulillah tuan. Kenapa kita nyanyi lagu putih tuan? Sebab tuan jangan ngantuk je. Kan? Saya tak faham apa mahir kerja nyanyi tu. Tapi tuan-tuan perasan tak boleh kau tadi? Sekarang minta repek. Isi banyak-banyak tuan. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan hasrat untuk meminum Rasul Azim dimakbulkan Allah Ta'ala dan untuk maklumat semua Misbah Madrasah Az-Zain merupakan nama kepada Syekh kita Syekh Muhammad Ismail Usman Zain Al-Yamani yang merupakan pendidik dan murabbi al-alamah yang banyak membentuk yang mendidik tuan guru kita iaitu Syekh Muhammad Nurudin ketika beliau mengaji di Makkah Al-Mukarram. Maka sebab itu kita namakan madrasah kita Madrasah Az-Zain. Tuan-tuan, insyaAllah kita akan mulakan pusingan yang kedua. Harap tak ada yang mengantuk. Kalau mengantuk kan kita akan nyanyi lagu putih lagi sekali. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama dapat meneruskan menghayati malam himpunan Mahabbah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap dua qasidah ulfah akan diselangi dengan sedikit taujihan Maulana Syekh. Mudah-mudahan tuan-tuan terus fokus kepada program pada malam ini. Dipersilakan al-ulfah. Dan macam biasa tuan-tuan, jangan bagi orang tak konten ni tuan-tuan nyanyi sama-sama. Semua dilantik menjadi artis tidak bertauliah pada malam ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, seperti mana yang diingatkan tadi, kita sama-sama salawat malam ini. Salawat kita dari ibu dan contoh dari tengok kiri dan kanan, kiri dia dan kita nyanyi sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salamun salamun kamithil khitam alaikum uhaiba lana kiram. Salamun salamun kamithil khitam
صل وسلم عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Ulama dan ajillah, ahbaban fillah, dulu kena izah, ucapan berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat, yang terlibat pada majelis pertemuan kita pada malam ini, majelis lantunan mahabbah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kedua, yang kedua, urusan dunia keluar. Kita dari atas sampai ke bawah, sampai menyampaikan satu persatu daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Itu adalah merupakan potensi yang amat-amat bernilai untuk kita menerjemahkan mahabbah dan rindu kita kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi di surah kita pada pengajian dengan kitab Minhajul Talibin, saya katakan kalau pada saat diri sekitar, saya tahu kalau pada saat dengan kita tidak mampu untuk beli kereta mewah, rumah yang bagus, perhiasan dan mahkota yang dibelikan sama Datuk Gid untuk Siti Nur yang harganya lebih daripada 11 juta, atau juga dengan sumpah, dengan kalung, atau juga dengan perhiasan-perhiasan pilihan yang seumpamanya. Kalau pada saat kita tidak mampu untuk memiliki fasiliti dan juga dengan anugerah, juga dengan kenikmatan hidup yang seperti itu dengan kita boleh tahan. Dengan kita boleh sabar. Kita akan mampu untuk mengawal keinginan kita disebabkan karena dengan kemampuan kita yang tidak menunjang. Nak beli kereta, tak ada duit. Nak beli rumah, tak ada duit. Nak kawin, tak ada duit. Nak beli tanah, tak ada duit. Apalagi kalau kita nak beli pesawat, kemampuannya tidak menunjang. Tapi bagaimana untuk kita menerjemahkan rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi, sedangkan dengan satu persatu daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, apakah kita terjemahkan dengan rambut, kita terjemahkan dengan tangan, kita terjemahkan dengan kaki, kita terjemahkan dengan pakaian, kita terjemahkan dengan makanan, kita terjemahkan dengan minuman, satu persatu kita boleh mengaitkan dan juga menghubungkan diri dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika dengan kita beramal dengan sunnah atau juga dengan hukum hakam, ketentuan dan ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau ternyata dengan kita tidak mampu untuk mengumpulkan duit yang banyak, tidak mampu untuk mendapatkan kehidupan dan juga dengan kemewahan hidup yang menunjang, tidak mampu untuk memiliki sebuah apartemen atau juga dengan sebuah banglo di jalan Duta atau juga di Bukit Jeluntung, bukan Beruntung. Nah, kalau Bukit Jeluntung rumah murah, tapi kalau Bukit Jeluntung harganya boleh tahan. Jadi kalau kita tak mampu tak masalah, tapi jangan sampai
sampai anggota kita tidak dapat menerjemahkan rasa mahabbahnya kepada baginda Nabi. Tangan tadi saya sebut dengan tayamunnya, tangan di waktu berdoa, tangan di waktu istilah bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar walillahil hamd, tangan di waktu bermunajat, tangan di waktu takbir Allahu akbar. Kita betulkan pada saat kita takbir posisi tangan secara tepat sebagaimana pada Nabi kita takbir. Tangan kita pada waktu kita bertakbir, tangan kita pada waktu kita sujud, tangan kita dengan pergerakan ibadah. Macam itu juga dengan kaki. Masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai bangkrut untuk kita melangkahkan kedua kaki kita. Tuan guru minta maaf saya mudah tadi boleh kan? Jadi saya mau jalan-jalan ke sana kemari. Kan habis jalan-jalan macam itu. Ini bukan habis. Ini bukan penyanyi. Ini bukan pezul. Jadi ingin menggambarkan pergerakan mahabbah. Kedua belah kaki seketika dengan kita, kemana kaki kita langkahkan untuk kita bersilaturahmi. Langkah-langkah kita akan disebutkan oleh para malaikat. Seketika kita melangkahkan kaki menuju majlis ilmu, seketika kaki kita langkahkan untuk kita menuju majlis zikir, kita langkahkan kaki kita ke masjid. Itu peranan daripada kedua belah kaki untuk menerjemahkan rasa mahabbah dan cintanya kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Ini kepada kumpulan daripada qasidah. Kita tidak mau kalau sampai dengan mulut kita lebih fasih daripada tangan, lebih fasih daripada kaki, lebih fasih daripada telinga, lebih fasih daripada perut, lebih fasih daripada pakaian. So fasih lantunan qasidah yang kita lantunkan tadi itu, alaika sallallahu ya khairal khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi ahlillah. Mulut dengan salawat, kaki dengan sopasih mulut kita bersalawat. Hubbun nabi wal ali wa madhhabi haqqan wa yaqini wa umdati fi kulli hin da'man fa inni la udam. Masih tapi Masya Allah, tabarakallah, seketika ada bertumandang kaki kita kaku sekali. Seketika dengan paman dikumandangkan kaku kita daripada salat berjamaah, kaku kita daripada amalan sunnah. Ya Arhamar Rahimin, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah budak balik ke sana kemari, sudahnya dengan tangan kiri tanpa basmalah, ini tuangkan itu berarti tangannya kaku, mulutnya kaku, peranainya kaku, sikapnya kaku daripada sunnah-sunnah baginda Nabi. Yang pertama dengan tangan kanan, yang kedua dengan lantunan basmalah, yang ketiga duduk Bismillahirrahmanirrahim, baru kita minum. Itu berarti anggota tubuh kita tidak kaku daripada kebajikan, tidak kaku daripada ibadah, tidak kaku daripada sunnah. Ahbabana fillah. Sebelum kita lanjutkan dengan qasidah yang seterusnya, saya ingin menyaksikan sesuatu. Pikir Masya Allah, tabarakallah, dari ujung ke ujung atas hampir penuh, ada dalam beberapa kursi saja yang kosong. Tapi kalau dengan budak-budak kecil itu duduk di kursi masing-masing, atas itu juga akan jadi penuh. Di sini pun juga sudah penuh, di luar pun juga cukup ramai. Masya Allah, tabarakallah. Ini prinsip, ini benda yang perlu kita semua di dalam benak hati kita masing-masing. Berapa ramai kira-kira dengan ustaz yang bersama kita sekarang ini? Berapa ramai kira-kira dai yang ada di Seremban? Berapa banyak para dai dan juga para ulama yang mendidik dan yang membimbing? Berapa banyak kiai-kiai dan maulana? Itu kalau kita bandingkan dengan masyarakat, kalau kita bandingkan dengan jumlah bilangan yang tinggal di Seremban, mungkin 1:100. Daripada tiap 100 ada 1 orang guru, daripada tiap 1000 mungkin ada terdapat 10 orang ulama. Tapi bagaimanapun rakyat lebih ramai, masyarakat lebih banyak, umat luar biasa. Karena kalau pada saat terdapat 1000 orang yang membangun,
runtuh. Betul atau tidak betul saudara? 1000 yang membangun, 1 orang saja yang merusak, bangunan itu akan menjadi rusak. Bagaimana kira-kira kalau pada saat saudarinya yang membangun tak banyak mana, yang bernasihat tidak banyak, yang memberikan panduan dan bimbingan tentang hukum hakam, itu ternyata hanya dalam hitungan jari saja. Tapi ternyata kebaikan daripada mereka-mereka yang baik, dakwah daripada orang-orang yang baik, bimbingan daripada orang-orang yang baik, usaha positif daripada orang-orang yang baik, ada terdapat ribuan daripada masyarakat yang merusak. Itu kira-kira bagaimana nasib agama kita. Bagus, malam hari di Madura atau berkawat dengan aturan sudah. Oke, benar ya? Alhamdulillah. Masyaallah tabarakallah. Besok hari Sabtu, hari Ahad, dengan warga Seremban 1, Seremban 2, di Senawa, di Rambau, atau di mana saja. Hitam manis, pandan tajam. Duduk dengan bangkunya, di situ dengan karaoke-nya. Kalau ustaz-ustaz tadi itu, sebab yang ceramah 1, yang bernasihat 1, untuk perbaikan 1, tapi yang merusak masyarakat. Kesian bagi Nabi dan juga dengan kesian. Jadi sebagaimana dengan perumpamaan yang saya katakan tadi, seindah bangunan ini, kalau ada 1 saja yang merusak, seindah majlis yang kita lantunkan bersama, 1 saja dengan handphone atau juga dengan SMS. Usaha positif daripada sahabat-sahabat kita, maka dengan kita bekerja sama, mencoba dengan kita memberikan sokongan dan dukungan, sehingga pada satu ketika nanti lantunan mahabbah cinta kita kepada baginda Nabi SAW memang dapat diterjemahkan oleh seluruh bagian anggota, oleh seluruh bagian organ-organ yang ada pada diri kita masing-masing. Dengan tubuhnya, pastikan tubuh kita sudah menutup bagian-bagian yang wajib ditutup. Dengan pakaiannya, pakaian kita sudah wajib atau sudah menutupi bagian-bagian yang wajib ditutup daripada anggota. Makan minumnya secara sunnah, berpakaian dan berhiasnya secara sunnah. Laki-laki bercolok mata, mencolok tekor-tekor, waktu duha, di waktu zuhur, itu tidak mengikuti sunnah. Sunnahnya seperti apa? Laki-laki bercolok mata, bukan untuk perhiasan. Laki-laki bercolok mata bukan untuk menghitamkan mata. Nabi kita bersabda alaikum bil ismi, hendaklah kamu menggunakan celak mata ismi, fa innahu yajlul basar, dia akan menajamkan pandangan dan juga akan membunyikan dan juga akan menguras kotoran daripada mata. Bila Nabi kita bercolok mata 3 kali di sebelah kanan sebelum tidur, 3 kali juga di sebelah kiri sebelum tidur. Sebab ketika dengan kita mengambil air wudhu, kesan daripada celak mata di mata kita tadi itu sudah lenyap dan hilang. Dapat terjemahan mahabbah daripada celak mata, dapat terjemahan mahabbah daripada kedua belah tangan. Cincin di mana? Boleh ibu jari besar, boleh juga dengan jari telunjuk, boleh juga dengan jari tengah, boleh juga dengan jari manis. Jadi diceritakan dongeng. Ceritanya hadisnya palsu, mautu. Ini sampai berapa dulu? Tenang saja, ada makanan. Hati-hati. Malam tahun baru sampai pukul 12. Maka dengan kita tidak boleh tahan. Duduk di sini, sangat duduk aja. Dengar, ikuti dengan lantunan salat yang dikumandangkan.
sunnah-sunnah baginda Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah hakikat mahabbah dan cinta kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti kita akan berpindah pada tajuk yang berbeda setelah lantunan qasidah yang seterusnya. Tapi ikut bersalawat. Jadi saya mau salawatan kita pada malam hari ini seperti dengan penggemar penyanyi rock, penyanyi dangdut, atau juga penyanyi karaoke, baik dengan lagu Hindustan, dengan letak dan juga dengan berat yang sama, atau juga pada masa senam aerobik ini tuan haji yang di belakang ini kalau pada kali berdoa, Rabbana hab lana min azwajina, senyum itu sampai bila senyum? Ada senyum pun, terus saya ini mulut terbuka. Ada kagak pergantinya cantik saja, bukan pada waktu mulut terbuka jauh ini lagi. Oh, usaha soalnya nampak kebingungan. Kalau saya senyum terus, masalah tebak senyum itu adalah ibadah. Nah, saya yang menang. Kalau kita pikir tafakur untuk memberikan keagungan dan kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan penyanyi daripada Eropa, namanya Justin Bieber, orang semangat. Doa-doa daripada kita ini bukan terakhir untuk yang kali ini. Coba kita berdoa macam mana ngaji? Kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, bagikan kepada kami daripada istri dan juga daripada dzurriyyat kami kesenangan, kesudapan mata memandang, maksudnya saleh dan salehat. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami menjadi imam kepada orang-orang yang bertakwa. Hati-hati ini doa ini sampai waktu nih. Tiap subuh, maghrib, isya, duha, ada waktu kita berdoa macam tu. Masya Allah, tabarakallah, kita berharap agar dengan kita menjadi imam kepada orang-orang yang bertakwa. Ahli takwa ada di belakang kita, ahli ibadah ada di belakang kita, ahli kebaikan ada di belakang kita. Imam kepada mereka semuanya. Tapi realitinya tidak semacam itu. Ternyata dengan yang berdoa macam itu kadang-kadang justru menjadi makmum kepada orang-orang yang fasik, yang tidak menutup aurat, yang tidak berpakaian rapi dan sopan. Bila senam Eropa. Ayo guru atau orang tua di belakang. Jadi kita berdoa, kita menjadi imam kepada ahli takwa. Justru kita sekarang menjadi makmum kepada perempuan yang tidak menutup aurat. Itu faktanya tak mendustakan. Mengapa kita di hadapan Allah Jalla wa ala hada wa billahi taufiq. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbana kadha wa safa bi Muhammadin yaghfir lana ya
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Sepok tapi tak perlu hidup jangan ngajobo sopok bawa bencano. Tengok dengan bahasa rasionalnya, kira-kira sepaham apa Abu Lahab yang seketika memerdekakan Suwaibah pada hari Nabi kita lahir? Ini siapa nih? Kira-kira budak yang baru saja dilahirkan oleh Sayyidatuna Aminah. Memang sebetulnya insan yang tidak ada tandingannya. Dari sudut masa mengandungnya tak terasa letih, tak terasa ngeluh, tak terasa capek kalau dia dasar di sana. Bahkan lantunan daripada Sayyidatuna Aminah menceritakan seakan-akan seperti
Qusur Syam, istana-istana Syam. Secara hakikat Abu Lahab memerdekakan Suhaibah setelah mendapatkan busra, mendapatkan berita gembira daripada Suhaibah, yang dengan Suhaibah dimerdekakan seketika itu juga. Ini mahabbah, penghormatan, takdim daripada manusia kafir yang telah dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Ternyata mahabbah dari itu memberikan kesan positif, memberikan imbasan yang baik, memberikan faedah yang mulia, di mana sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari yang pada tiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan daripada azab dan juga daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan rasa kasih, ungkapan rasa mahabbah daripada seorang kafir yang telah dilaknat kedua belah tangannya oleh Allah Jalla wa ala. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Telah celakalah kedua belah tangan Abu Lahab dan celaka. Yang celaka seperti itu pun ternyata mendapatkan anugerah nikmat daripada Allah pada tiap hari Senin, mendapatkan keringanan daripada siksa. Bagaimana kalau dengan mahabbah kita, mahabbah yang kita sertai dengan iman, mahabbah yang kita sertakan dengan yakin, dengan takwa, dengan muraqabah, dengan sabar, dengan wafa, dengan setia, dengan keadilan. Masya Allah, tabarakallah. Kita ucapkan hani'an lakum. Jadi kalau daripada seorang kafir saja ternyata memberikan manfaat yang seperti itu, bagaimana kalau daripada orang yang beriman dan yang percaya kepada Sayyiduna Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Tapi sebagaimana yang saya katakan tadi, daripada malam hari ini cobalah dengan kita masing-masing berupaya dan berusaha untuk kita menerjemahkan mahabbah kita kepada baginda Nabi, tidak lagi dengan lantunan, tidak lagi dengan qasidah, tidak lagi dengan ucapan, dengan adab duduknya, dengan sopan santunnya, dengan hormat dan ta'zimnya di rumah Allah. Bagaimana sepatutnya kita duduk? Kalau seandainya kita tidak boleh duduk iktiras sekalipun, secara hormat sebagai tanda ikram hormat kita kepada rumah Allah yang pertama, sebagai tanda hormat kita kepada kemuliaan para malaikat-malaikat yang berkerumun bersama kita, dan juga kalau seandainya dengan kita mengetahui dengan curah rahmat dan melimpah kepada kita ketika kita sedang berada di dalam masjid, insya Allah dengan pasti dan yakin duduk kita akan senantiasa berlutut di hadapan Allah, mungkin dengan duduk iftirash atau juga dengan tawarruk. Kalau pada saat kita duduk bersila sekalipun, duduklah sebagaimana duduknya orang yang di monitor atau juga yang dikawal atau yang sedang berada di bawah kamera digital Allah Jalla wa'ala. Duduk, kalau boleh jangan sampai kelihatan kaki pada waktu kita duduk. Itu duduknya orang yang sopan, duduknya orang yang senantiasa dan selalu berada di bawah rahmatillahi jalla wa'ala. Depan orang tua janganlah kaki diangkat, depan orang ramai janganlah duduk semacam ini. Kenapa? Satu, kita bersama para malaikat, yang kedua kita bersama orang ramai, yang ketiga kita dengan tutup guru kita. Jadi sebagai tanda hormat dan takdim, malaikat Jibril datang, fa'asnada rukbatahi ila rukbatahi, maka dengan malaikat Jibril tadi itu menyentuhkan atau mendekatkan lutut kepada kedua lutut Nabi. Jadi kalau asnada menyentuhkan, kalau sama-sama bersila lutut tidak akan tersentuh. Susah, sebab satu ke sana ke kanan, satu ke kiri. Maka malaikat Jibril duduk macam ini. Bagaimana malaikat Jibril duduk? Pada saat melututkan kedua lutut beliau kepada kedua lutut baginda Nabi. Karena nanti kita duduk iftirash atau juga duduk tawarruk, maka lutut dengan lutut. Fasnada rukbatahi ila rukbatahi wa waqa'a fi ala kahilai wa qala ya Muhammadu akhbirni anil iman. Panjang hadisnya yang dapat kita petik dari para rangkaian riwayat tadi itu. Duduk secara hormat dan mulia dapat satu. Tadi kita waktu makan, tadi kita waktu minum, masya Allah tabarakallah, terlihat saja sama sekali tidak bertujuan untuk menyinggung perasaan sesiapa. Saat makan, minum bersama salah seorang daripada asatidz, bersama salah seorang daripada ustaz. Pada waktu makannya, selepas selesai makan, minumnya dengan tangan kiri. Jadi kenapa?
ada bahasa menyunat. Ustaz Suhada paham bahasa menyunat apa? Menyunat paham? Sunat. Masya Allah, tabarakallah. Bantuan daripada kerajaan tidak kurang daripada dalam 1 juta. Daripada kementerian, kepada jabatan, ketua jabatan, kepada timbalan ketua, pada siapa sampai kepada pihak yang berkenaan, daripada 1 juta menjadi pada dalam 600.000 RM saja. Kenapa? Satu persatu telah menyunat, sehingga ketika tersunat dengan bantuan tadi itu sudah hampir habis. Oke, itu kita paham bahasa yang semacam itu. Nah, pada saat yang kita diberikan amanah oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjelaskan sesuatu kepada umat sebagai kiai, sebagai maulana, sebagai baba, tuan guru, maulana syekh, al-alim, al-alama, dan juga dengan gelaran yang seumpamanya. Jangan sekali-kali dengan kita menyunat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sunat Nabi di waktu makan. Kita sunat Nabi di waktu berpakaian. Kita sunat Nabi di waktu tidur. Kita sunat Nabi di waktu duduk. Gerak kita kalau sampai dengan kita sebagai ulama dalam waktu yang sama penyunat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, di antara daripada ulama-ulama yang menyunat perkara-perkara sunat pada hari Jumat, kalau ini pakai hitam, pakai kuning, pakai biru, ikut politiknya masing-masing. Hitam ini ada parti, biru, hijau, pas, hijau. Tapi hari Jumat semuanya putih dengan jubah yang berwarna putih, sorban putih, songkok putih. Terserah sekarang apa, nanti apa, dan selama-lamanya pun juga apa. Tetap dengan kita tidak mau menyunat dan tidak mau mengumpulkan sunnah-sunnah baginda Nabi. Kenapa? Sebab kita inginkan roh kita qalbiyah untuk dan mengikat kita dengan baginda Nabi daripada segala aspek kehidupan sebagaimana yang saya katakan tadi. Masya Allah, tabarakallah, potensi yang sangat-sangat berharga yang dengan kita mampu untuk lebih dekat. Kita dekati baginda Nabi dengan akhlaknya beliau, kita dekati dengan pakaiannya beliau, kita dekati dengan makan minumnya beliau, kita dekati dengan rehat dan tidurnya beliau, kita dekati dengan baca dan amalannya beliau, kita dekati dengan tawadhu, inkisarul qalbinya beliau. Ketika sudah terdapat sejumlah sekian perkara-perkara sunat yang kita laksanakan, maka kita akan semakin dekat. Kalau pada saat kita masuk itu kan ada bilik atau masuk VIP, di mana saya tak pasti di sini. Itu kalau kita masuk ke rombongan, yang bentuk kita bukan menteri, yang bentuk kita bukan pegawai kerajaan, tapi pada saat kita masuk bersama rombongan, insya Allah kita pun juga akan ikut sekali masuk bersama. Tuh saya tengok tadi masa musik masa kita di sini ada ruang makanan. Kata mana ruang makanan ada nampak situ tuh. Nah, jadi kalau kita tak ada kad jemputan, ada ikuti yang ada kad jemputan bucin. Jadi seakan-akan seperti anak kepada makci itu, begitu juga cucu kepada tuan tuh. Nah, seketika itu masuk kita di belakang. Ada apa-apa, ada jemputan tuh kita. Tapi pada masa kita tapi itu tak boleh. Ini salah saja. Pada masa kita bersama rombongan tadi itu, insya Allah kita akan masuk bersama mereka. Ingat, satu rangkaian cerita. Kita dulu, nanti kasih dah. Adi bin Hatim, mungkin sudah pernah dengar cerita itu, tanpa itu semuanya. Saya tergugah dengan cerita Adi bin Hatim. Adi bin Hatim adalah salah seorang daripada musyrik yang memusuhi baginda Nabi selama tidak kurang daripada dalam 20 tahun. Tak pernah berjumpa, tak pernah ketemu, tidak kenal dengan baginda, tapi bencinya dengan baginda Nabi tidak ada tandingannya. Benci sungguh. Tapi dari hari ke hari ternyata pasukan Islam sudah tersebar luas.
Delegasi demi delegasi, pasukan demi pasukan, peperangan demi peperangan, di mana dengan Islam dan dakwah sudah menjelajah seluruh dunia pada saat itu, maka Adi menjadi risau dan takut kalau nanti dengan pasukan daripada baginda Nabi akan menyerbu dan juga menyerang kampung beliau. Jadi kata Adi, kesini kepada pemandu, tolong carikan onta atau kuda yang paling lincah, yang paling maju, yang paling cepat, yang paling cerdas. Sehingga kalau pada saat ini dengan informasinya bahwa dengan pasukan Muhammad sampai ke negara kita atau sampai ke kampung kita, aku akan melarikan diri secepatnya. Tolong motor yang 200 kecil, yang paling besar berapa? 1000. Tolong motor yang 1000 cc sudah, kalau saat ada serangan di luar daripada dugaan dengan motor jadi macam itu. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Kemudian memang sudah siap-siaga piraninya atau dengan Lamborghini-nya sudah siap sampai rumah. Maka pada suatu ketika mudikat daripada Adi bin Hatim tadi itu memberitahu, Tuanku, itu yang kita khawatirkan, itu yang kita risaukan ternyata sudah berlaku. Maka dengan Adi bin Hatim kumpulkan sisi keluarga, anak cucu kakek kerabat semuanya diberangkatkan untuk pergi ke negeri Syam. Beliau adalah seorang Nasrani untuk menghidup bersama orang-orang Kristen di sana. Setelah sampai ke situ hitung Madang, Pak Su, Pak Tim, Pak Tam, Pak Jal, kemudian dengan Mati, kemudian dengan Manjang, kemudian dengan siapa, rupa-rupanya satu yang ada. Siapa? Adik kepada Adi bin Hatim sendiri yang ketinggalan. Ternyata berita masuk dalam Facebook, masuk dalam jaringan internet, dalam YouTube memberitahukan bahwasanya adik Adi bin Hatim itu telah ditawan oleh pasukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tengok sikap daripada baginda Nabi ini yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Masalah tabarakallah, ini usah dulu di sini, saya dulu dagang. Ada satu sini usaha hati tidak terdidik. Kalau hati tak terdidik mana boleh di nak kata kursi, mana boleh kursi nak cakap dua dah. Bagilah kursi 6. Tuh satu sini dengan satu ada 2 saja. Hati sudah terdidik seperti itu. Jadi setelah tawanan tadi itu dikumpulkan, di mana dikumpulkan? Depan masjid. Nabi kita datang. Nabi kita pergi masjid jalan. Jadi kata si perempuan tadi itu, halakal walidu wa ghabal waqidu famnun alayya ya Rasulullah. Abah udah wafat, udah mati. Itu adalah Hatim Al-Ta'i, salah satu daripada warga Arab yang paling berhubungan. Halakal walid, abah udah meninggal. Kemudian dengan saudara-saudaraku juga tidak kunjung datang, maka berkenalah untuk membebaskan aku. Tapi kita bertanya, mari wafid, siapa yang membelah kamu? Siapa yang jaga kamu? Adi bin Hatim itu adalah musuh Allah dan Rasulnya. Dari Al-Halid, dari Aduullah. Nanti kita bercakap masalah itu. Kenapa? Sebab Adi ini keterlaluan memusuhi baginda Nabi selama tidak kurang daripada 20 tahun. Tidak kenal baginda Nabi, tidak tahu macam mana beliau, akhlak beliau, perilaku beliau, tapi menjadi musuh yang paling sadis. Tapi kita kata halakal dari wafid binasalah dia. Akhirnya rumah tadi sudah kena, kita tidak diperkenalkan. Hari kedua Nabi kita lewat kembali. Saat ketika lewat rumah tadi berdiri lagi. Halakal alwalidu wa ghabal wafidu famnun alayya ya Rasulullah. Ba'dah mati abang tidak kunjung datang, perkenankanlah untuk membebaskan aku. Nabi kita senang, tak bercakap apa-apa. Pada hari ketiga Nabi kita lewat dengan perempuan itu duduk, tak berdiri, duduk saja, tak cakap sepatah kata pun. Jadi datang bagi Nabi kata dari Nabi, lagi ucapkan kata-kata yang kemarin. Jadi pada saat itu dan kata adik kepada Sayyidina Adi bin Hatim dengan ucapan
ucapan sebagaimana ucapan pada 2 hari yang sebelumnya. Ghabal walidu, halakal walidu wa ghabal wafidu. Pamnon anda ya Rasulullah. Nabi kita bersabda, "Padu, bebaskan." Nabi kita bebaskan perempuan tadi itu. Tengok, Masya Allah, tabarakallah, setelah dibebaskan, Nabi kita bagi makan, Nabi kita bagi duit, Nabi kita bagi santunan. Bilang bulan apa nih Pak? Kan kalau misalnya di diskotik, pusat-pusat hiburan, ada lampu-lampu dangdut seperti ini, tak ada masalah. Tapi kalau di pusat bawah, tidak ada yang kayak gitu kan? Dan betul. Takatnya lampu dan lampu situ. Biasanya pentas yang macam ini itu karaoke, itu dangdut. Tapi yang itu tuh adanya di pusat-pusat hiburan. Kalau di pusat bawah. Jadi kira-kira untuk apa lampu-lampu yang disusun di sini? Cuma lampunya tidak dipasang. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita bersabda, apa saja permintaan kamu? Permintaan saya agar aku diperkenankan untuk balik kampung. Nabi kita kata, tunggu. Kalau ada kafilah, kalau ada rombongan yang kembali ke perkampungan kamu, aman, tenteram, aku akan berangkatkan kamu bersama mereka. Tunggu. Mereka kata, setelah perempuan itu kembali berjumpa dengan Adi bin Hatim, abang kurang asam, abang ini zalim, abang ini kurang garam. Kurang garam, lebih kurang. Disumpah, bagaimana sampai aku ketinggalan? Anak, adik beradik, sanak saudara semuanya dibawa dan diselamatkan. Sementara aku terbiarkan di situ sampai dilawan sama mereka. Tapi bang, abang harus sadar. Kalau memang Muhammad benar-benar sebagai nabi akhir zaman, al-fadlul islami, keutamaan dan keutamaan itu bagi orang yang terdahulu yang memeluk agamanya. Kalau seandainya dia raja, posisi abang, kedudukan kamu, orang semuanya pada tahu. Maka Adi bin Hatim secepatnya dengan Mercedes S-Class lambat berlari. Kereta semuanya lambat. Yang laju motor Ustaz ini. Nabi kita dah dapat Facebook, dapat SMS, dapat email daripada siapa. Nabi kita kata, sudah lagi telapak tangannya Nabi akan ada di telapak tangannya. Nabi kita cakap macam itu. Setelah si Nabi sampai ke sana, dan juga dengan baginda Nabi langsung menyambut, baginda berdiri, yang berdiri. Nabi kita ajak untuk datang ke rumah. Dua sikap baginda yang betul-betul memenuhi perhatian daripada Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama seketika sama-sama berjalan. Terus Nabi kita berjumpa dengan seorang laki-laki, dengan seorang perempuan tua. Ya Rasulullah, saya ada hajat. Lihat hajat Nabi kita dengan memberikan tumpuan waktu. Nabi kita dengar percakapan daripada makcik tua tadi itu. Cakap Nabi kita bagi tumpuan, Nabi kita bagi perhatian, Nabi kita dengan penuh khasyah. Jadi kata Adi bin Hatim dalam hati beliau, ini bukan manusia biasa. Saya pernah berjumpa pemimpin yang juga sebagai raja, mempunyai sifat waktu. Baginda Nabi yang tidak ada tandingannya, berkenan untuk dicegat. Bahasa Malaysia dicegat. Nabi kita dicegat, ditahan oleh seorang perempuan, dan Nabi kita bagikan beban sepenuhnya mendengari keluhan daripada wanita tadi itu. Oke, selesai, berjalan sampai ke rumah. Setelah sampai ke rumah, jika kecil saja biasa saja. Masalah tabarakallah, Nabi kita persilakan Adi bin Hatim tadi itu untuk duduk di tempat kedudukan baginda Nabi. Nabi kita hamparkan selendang bola di situ. Maka dengan sini Nabi duduk, tapi rasa sudah duduk di atas selendang baginda Rasulullah SAW. Tetapi Nabi kita paksakan, duduklah kamu di tempat dudukku itu. Jadi kata Adi bin Hatim, mau tidak mau kena secara terpaksa, aku pun duduk di atas selendang dan di atas tempat kedudukan baginda Nabi.
biasanya kita kalau di office kan ada musik yang goyang-goyang. Musik ini. Jadi saya Adi dipersilakan duduk di situ. Jadi pada saat beliau duduk, Nabi kita duduk di lantai. Allah, sebenarnya susah. Nabi kita duduk di lantai. Duduk di hadapan kita Adi bin Hatim. Masa beliau selama tidak kurang daripada 20 tahun. Kaget, heran. Masya Allah, ini bukan raja, ini bukan sultan, ini bukan yang di Pertuan Agung, ini bukan khalifah, ini memang betul-betul Rasulullah SAW mempunyai sifat tawadhu. Jadi kawan-kawan, sifat tawadhu yang seperti itulah yang mampu untuk membuka hati orang banyak berdampak bagi Nabi. Kalau saatnya berlaku peperangan atau juga dengan berbidik dengan panah dan juga dengan tombaknya, jangankan sampai terkena mata tombak, jangankan sampai diseksa dan dianiaya, kalau sampai digigit nyamuk pun mereka merasa keberatan. Bagaimana boleh terjadi rasa mahabbah dan cinta mereka kepada Rasulullah SAW? Sebab karena Nabi kita memiliki sifat tawadhu, memiliki sifat hormat, memiliki sifat memberikan penghargaan. Kalau ada orang yang memberikan sesuatu khidmat, menolong dari Nabi kita akan ucapkan jazakumullahu khairan. Kalau seandainya boleh Nabi kita balas pemberian akan dibalas dengan pemberian. Kalau tidak, Nabi kita akan doakan agar dengan sesuatu mendapatkan balasannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya berharap kepada para hadirin yang hadir, banyak orang-orang yang patut dengan kita berendah diri, bertawadhu, hormat dan ta'zim. Di mana dengan tawadhu kita seketika lampu mati, terakhir nanti kesedar lagi lampu mati, lampu itu ada di situ, betul-betulnya di sana. Jadi tak panjang mana, saya berjalan ke situ, aduh. Jadi pada saat lampu tadi itu padam, memerlukan minyak tanah, gas. Jadi masukkan minyak tanah untuk menyalakan bom tadi. Jadi pada saat itu kata tetamu, tuanku, ya Amirul Mukminin, saya bangunkan kah pembantu kita tuh? Saya bangunkan kah pembantu atau juga khadim kita atau pembantu kita di rumah untuk membetulkan lampu tersebut? Jadi kata Tuan Khalifah, tak payah, sebab dia baru saja berehat. Oke, bagaimana kalau saya yang membetulkan dan yang menyalakannya? Kata beliau, laisa minal muru'ati ayyustakhdama dhaifu, bukan suatu perkara yang sopan kalau pada saat dengan kita dilayan oleh tetamu kita. Jadi jangan sampai tetamu kita yang datang ke rumah kita justru yang melayan kita lah yang melayan tetamu. Sehingga pada saat itu tetamu yang namanya diletak bagi, hamba saya yang sedang tidur diletak bagi untuk dikejutkan. Khalifah Umar pun berjalan ke sana, berjalan, talinya panjang, berjalan. Terus bila betulkan ambil kompang Haji Fairuz diambil, dibetulkan lampu apa segala macam, selesai, boleh balik tempat asal, balik duduk ke tempat semula tadi itu, boleh duduk. Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Kopinya cantik sekali. Jadi kata beliau, saat ketika aku pergi ke sana, aku adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada saat aku kembali setelah membetulkan lampu dan menyalakannya kembali, pun juga aku tetap Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Masya Allah tabarakallah. Jadi takkan kalau pada saat kita datang, tak sering datang. Seketika dengan datang, katakan saja pembantu rumah kita sakit. Kalau tadinya kita yang dilayar, kita yang masak, dia yang banjote, dia yang masak, dia yang saji, dia yang hilang, dia yang basuh pakaian, dia yang ayam dan lain sebagainya. Sidenya dia, lipatnya dia, ayamnya dia, semuanya dia. Padahal itu pembantu sakit perut, cirik-cirik, mencrek rasa di sana. Keluar. Kan yang paling teruk itu nanti kita kira angin nggak keluar, kita pun ketukan. Sekali kita ketuk, nanti
asa ganti kain. Masya Allah tabarakallah. Maka kita pun danjuk teh, mungkin kita ambilkan obat untuk mengobatinya. Apakah kira-kira? Maka kira-kira pada saat kita danjuk teh, kita sajikan makanan kepada yang pernah membantu kita. Dapir kita tadi itu hilang daknya jadi tin saja. Asalnya mati selamat jadi tikmah saja. Nah, tetap saja kita dengan gelar kita dengan jawatan kita dengan kedudukan kita. Tawadhu yang seperti itu adalah akhlaknya baginda Nabi. Semakin tawadhu, semakin tinggi martabat dan kedudukan kita di sisi Allah Jalla wa Ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Ini selendang saya warnanya hijau, tapi hijau muda, hijau daun. Kalau saya letakkan mic di sebelah, kelihatan? Simak, nampak? Satu, air. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, udara. Yang keempat, waktu. Segala aktiviti dan juga dengan segala kegiatan yang kita laksanakan, apakah untuk urusan politiknya, ekonominya, urusannya, keluarganya, kesibukannya, apa saja, atau dengan program yang kita adakan pada malam hari ini, tanpa dengan perantara waktu tidak akan mungkin boleh berlangsung. Untuk kita mencapai suatu target, maka bukan dasarkan dengan kesehatan semata-mata, bukan hanya dengan duit, modal dan harta, tapi juga harus tertunjang dengan waktu. Baru-baru saja dengan kita menyambut tahun baru. Masyaallah tabarakallah. Tidak terkesan sebagaimana dengan kesan daripada air yang membasahi pakaian, atau dengan selendang saya di sini, selendang pijama. Apa nanti saya kembalikan ke kita, tukar pun tanah. Ini dengan minuman. Kalau kita masukkan apa saja, apa yang sedikit, kita banjuk atau buat sirap Bandung 1 drum besar. Ternyata dengan melakukan banjuk tadi itu, pada saat kacau, pada saat mengacau bagi gula, ternyata menetes penuh daripada ketiak, mengalirnya daripada bulu ketiak. Kira-kira lalu tak kita minum air dari itu? Tangan. Masyaallah tabarakallah, mungkin itu dengan martabak, mungkin itu dengan gulai. Saat ketiga, si tukang masak tadi itu, begitu gulai sudah masa bersih, keluar kahar, termasuk ke dalam gulai tadi itu. Kita pun nampak dengan mata kita. Agak-agak dengan kita lalu makan kan dengan gulai tadi itu. Kita tanam. Itu kesan buruk daripada pencemaran terhadap makanan, minuman, pakaian, rumah, kereta, apa saja, apapun yang mencemari dan juga apapun yang mengotori, kita akan menolak. Nah, macam pula juga halnya dengan waktu.
Masya Allah, tabarakallah, 12 Rabiul Awal sekejap lagi. Maka kita tidak mau balik hari Sabtu atau juga hari Ahad. Karaoke sudah selesai zamannya, dangdut sudah selesai waktunya. Yang tidak keru-keruan kita sudahi. Kita dengan jenjang usia kita masing-masing. Yang walaupun masih ramai yang di bawah 40-an, masih dalam lingkungan 20-an, 25, 24, 27, baru 13 tahun, 17 tahun. Tapi di sini sudah banyak yang dijambur atas dan bawah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita dengan usaha kita masing-masing. Sebagaimana kita tidak mau kalau sampai ada orang yang mengotori tudung atau dengan kerudung atau juga dengan tudung kita, marah kita. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi seakan-akan dengan baginda Nabi dan sebutnya juga dengan Sang Pencipta pun juga mewahyukan baginda Nabi mensabdakan, menyeru kepada kita, tolong jangan dicemarkan bulan yang mulia, jangan dicemarkan waktu yang mulia, jangan dicemarkan kesempatan yang mulia. Tadi dengan peribahasa yang kita gunakan, 1000 yang membangun, 1 yang merusak, bangunan itu akan menjadi rusak. Bagaimana kalau dengan masyarakat yang merusak, kumpulan manusia yang merusak, jamaah yang merusak, waktu akan tercemarkan. Sebagaimana kelihatan ada bintik kita semacam ini, seperti itulah juga pencemaran yang berlaku kepada ibadah kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada yang semakin ke belakang semakin menyaring gitu. Itu semacam bibit-bibitnya hitam. Sembahyang yang kita laksanakan serba dengan segala kekayaannya atau juga dengan dunia dengan segala kemewahannya, kalau kita tebuskan, kalau kita dermakan, kalau kita sedekahkan untuk menutupi dan juga untuk membersihkan bintik-bintik hitam yang mengotori sembahyang kita tadi itu tidak akan mampu. Jadi jangan sampai kita cemarkan sembahyang kita, ibadah kita, zikir kita, dan juga sebagaimana makanan akan tercemarkan, minuman akan tercemarkan, waktu juga seperti itu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan pada tiap pagi hari berkata, ana yaumun jadid wa ala amalika syahid. Aku adalah merupakan hari baru dan atas segala perbuatanmu aku akan menjadi saksi. Jadi Allah sampai ke penghujung bulan Rabiul Awal, mungkin nanti besok atau juga Sabtu yang akan datang, kenduri kawin, kenduri khitan, kenduri apa saja. Ini dengan kumpulan ulpah, bukan propaganda, bukan mempromosikan, tapi kumpulan-kumpulan yang semacam ini. Siapa tahu kita naik bus, slow ke situ. Biasanya saya pasti di sini kadang-kadang kenduri kawin itu diadakan di tengah jalan, rumah tengah jalan, mudah balik orang kesana kemari, terus ada tulisan 15 km, gitu kan? Ada di sini, letak situ satu, pojok sana, kira-kira dalam 300 meter di ujung sana itu juga tulisannya 15 km. Maksudnya kita hanya boleh dalam kecepatan 15 km dalam 1 jam, slow sekali. Mungkin yang 2 motor, kalau tanya kalau tadi kereta maju, juga pelan-pelan. Mungkin 1 buah bus penumpangnya ada 40. Seketika lewat di depan tempat kenduri kawin anak kita yang bungsu, yang pertama, yang terakhir tak desa. Pada saat kereta tadi lewat dengan penumpangnya, motor tadi lewat dengan penguncinya, atau juga dengan orang yang berjalan, atau cobalah terka apa itu namanya, bentuknya bulat tidak berduri, bentuknya bulat tidak berduri. Lagu apa? Dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana ku pergi, tiada yang tahu apa yang ku cari. Gunung tinggi,
daki lautan ku seberangi, aku tak peduli